Kita lakukan di sini, kemudian kita lihatnya. Nah, untuk masalahnya, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Papi Kembar Auto, khusus perbaikan mesin dan otomotif. Nah, oke, apa kabar semua sahabatku semua, sahabat Papi Kembar Auto dimanapun berada. Semoga sahabat Papi Kembar ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Nah, jadi untuk video sore ini teman-teman, sahabat Papi Kembar, Papi mau sharing lagi seperti biasa ya. Ini untuk masalah di mesin khususnya. Video sore ini Papi mau cek mobil unit Strada Triton, untuk tahunnya tahun 2012 kalau tidak salah ya. Ini tahunnya kalau tidak salah tahun 2012. Nah, unitnya 2,5 direct injection DID ya. Nah, jadi untuk permasalahan di mobil ini permasalahan yang sering sekali terjadi akibat kurangnya perhatian pada mobil ya, pada mesin mobil. Nah, jadi sebelum lanjut ke videonya teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like ya. Mudah-mudahan info yang Papi Kembar bagikan ini ada manfaatnya dan tambah bermanfaat lagi, amin. Nah, oke, di sini kita lihat ya. Jadi untuk bagian mesinnya sudah dibongkar atau sudah dibuka untuk bagian headnya. Untuk bagian headnya sudah dibongkar ya. Kenapa sih mobil ini bisa dibongkar untuk bagian headnya? Nah, ini begini ceritanya teman-teman ya. Jadi untuk unit ini unit Strada Triton tahun 2012. Ini unitnya memang bukan yang punya mobil ya, yang bawa ya, tapi yang bawa itu saudaranya, karena untuk unit mobilnya sedang dipinjam untuk perjalanan ke suatu tempat. Jadi untuk pada saat perjalanan ya, untuk ampere panasnya naik ke bagian yang merah. Nah, setelah itu teman-teman, untuk bagian radiator itu mengalami kerusakan atau jebol atau lepas di bagian selang pada radiatornya. Nah, akibat dari itu teman-teman, jadi untuk mesin sudah tidak bisa bekerja dengan normal ya, sehingga untuk bagian air di radiator itu muncrat parah teman-teman ya. Saking parahnya untuk air radiatornya itu habis teman-teman. Untuk air radiatornya habis, namun yang keluar di bagian radiator itu bagian asap, asap yang masuk ke bagian radiator dari kompresi yang bocor di bagian pistonnya. Nah, ini kita lihat dulu untuk kondisi headnya ya. Jadi untuk kondisi headnya sudah dilepas. Nah, ini kondisi headnya seperti ini. Papi yakin untuk kondisi headnya ini sudah melengkung ya atau bengkok. Nah, kita lakukan pengukuran menggunakan mistar baja harusnya ya. Karena di sini tidak ada, kita coba pakai penggaris biasa saja dulu. Jadi pengukuran kita lakukan di sini ya. Nah, kita lakukan di sini, kemudian kita lihat untuk bagian selah atau kita ukur untuk bagian kerenggangan pada mistar ini ya.
Jadi untuk bagian misternya ini sudah renggang, lumayan renggang jauh ya teman-teman ya. Jadi untuk bagian misternya ini sudah lumayan renggang jauh. Nah, ini jadi tidak terlalu terlihat teman-teman ya. Nah, jadi untuk bagian misternya sudah renggang terlalu jauh. Kemungkinan untuk bagian kebengkokannya ini lebih dari 0,010 mm ya. Nah, ini kenapa sih, disebabkan oleh apa kira-kira ya? Nah, untuk penyebabnya kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, untuk penyebabnya teman-teman, jadi untuk penyebab utama mesin seperti ini itu disebabkan oleh air radiator ya. Nah, di sini ceritanya untuk bagian air radiator itu pernah bocor untuk bagian air radiatornya. Nah, dari situlah timbullah gejala-gejala mesin sering panas, ampere panasnya naik. Kemudian untuk perjalanan di tol itu ampere panasnya cepat sekali naik ya. Nah, itu sudah menandakan tanda-tanda atau ciri-ciri perpak dekselnya sudah kena atau kompresinya sudah bocor ke bagian jalur air radiatornya. Nah, ini untuk kondisinya seperti ini ya. Jadi untuk bagian linernya atau pistonnya ini bisa terkena juga ya teman-teman ya, akibat habisnya air gara-gara jebolnya di bagian air radiatornya. Nah, ini untuk piston 2, kemudian untuk piston 3 ini sudah ada sedikit baret ya. Karena untuk bagian pistonnya ini setengah ngejim. Nah, setengah ngejim itu seperti apa? Setengah ngejim itu karena untuk panas ya, ini terlalu panas ya untuk bagian mesinnya, sehingga pemuaian di pistonnya ini atau di linernya ini tidak seimbang. Jadi untuk gerakan pistonnya ini istilahnya ke oil clearance-nya itu berubah-berubah ya. Jadi tidak stabil, kemungkinan besar bisa jadi untuk piston nomor 1 dan nomor 4 itu terjadi seperti di liner 2 dan liner 3. Nah, ini untuk bagian perpak dekselnya seperti ini teman-teman. Untuk bagian packing head atau perpak dekselnya ini sudah menggunakan coak 3 ya. Sudah menggunakan coak 3. Nah, ini sudah menggunakan coak 3 untuk bagian packing headnya. Nah, untuk masalahnya teman-teman, jadi panas tersebut itu berawal dari rembesan di bagian perpak dekselnya. Dari sedikit demi sedikit ini kemudian habis dan terjadilah overheating pada mobil Strada Triton ini. Untuk videonya ya teman-teman ya, jadi untuk kondisi pada saat kita hidupkan ya, itu sudah Papi upload di video shot ya. Pada saat kita hidupkan keluarlah udara dari dalam lubang radiatornya. Nah, ini dia hasil dari ini menyebabkan radiatornya jebol ya. Radiatornya jebol dan kemudian untuk mesinnya overheating. Nah, ini mesinnya masih hidup teman-teman ya, masih hidup, namun agak sedikit pincang dan asap kompresinya itu keluar dari bagian radiatornya teman-teman ya. Nah, jadi hal sepele jangan sampai kita biarkan ya teman-teman ya. Selalulah kita cek untuk bagian air radiatornya. Apabila sering berkurang ya, untuk berkurang di bagian reservoir tanknya itu harus kita lakukan pengecekan lebih lanjut ya, karena untuk bagian air radiator ini sangat penting sekali untuk keawetan mesin dan ketahanan mesin pada saat kecepatan tinggi. Nah, ini hal sepele ya teman-teman ya. Jadi untuk cara pengecekannya ini sudah Papi upload ya pada video sebelumnya, itu cara mengecekkan ampere panas naik
Kemudian langkah-langkah apa sajakah yang harus kita lakukan pada saat mesin kita mengalami overheating atau ampernya naik ya. Ini tidak separah ini ya teman-teman ya, maksudnya ya. Jadi sebelum separah ini kita lakukan analisa dan pengecekan lebih lanjut lagi di bengkel terdekat. Oke. Ini kalau seperti ini bisa habis banyak ini ya teman-teman ya. Kemungkinan besar untuk bagian scrap deksel, perpak deksel, kemudian oli segala macam ini kita harus ganti. Nah ini dia. Ini mobilnya Strada Triton tahun 2013, tipenya masih GLS ya, belum airbag dan ABS. Ini mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita semua ya. Jadi untuk masalah dari air ini jangan disepelekan, lebihlah lanjut pengecekannya di dealer kita atau maupun di bengkel kita terdekat. Oke. Seperti itu informasi dari Papi Kembar Auto. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tambah bermanfaat lagi buat kita semua. Amin. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bosku.